Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau disingkat SP, SSIMT. Lalu pada pertemuan ke-10 mata kuliah Quality Assurance atau QA ini, saya akan menjelaskan mengenai Good Laboratory Practice atau disingkat GLP. Di sini karena materinya itu aslinya dari bahasa Inggris, maka saya akan menjelaskan dalam bahasa Inggris juga untuk menghindari mistranslasi, tapi akan saya jelaskan poin per poinnya. Jadi supaya kita saling belajar juga bahasa Inggris ya, kira-kira seperti itu. Okay, the first one is definition of GLP. Definisi dari GLP atau Good Laboratory Practice is a quality system concerned with the organizational process and the conditions under which non-clinical health and environmental safety studies are planned, performed, monitored, recorded, archived, and reported. Jadi, Good Laboratory Practice atau GLP ini adalah sistem mutu yang berkaitan dengan proses organisasi dan juga kondisi di mana studi kesehatan dan keselamatan lingkungan secara non-klinis itu direncanakan, dilakukan, dipantau, dicatat, diarsipkan, dan terakhir dilaporkan. Itu kira-kira definisi basic dari GLP ini. Berikutnya, next. The principle of GLP. Jadi prinsip utama dari GLP ini adalah the principle of good laboratory practice is to promote the development of quality and validity of test data used for determining the safety of chemicals, pharmaceuticals, food, cosmetics, etc. Jadi prinsip utama atau prinsip dasar dari praktik laboratorium yang baik ini atau GLP ini adalah untuk mendorong pengembangan kualitas dan juga validitas data uji yang digunakan untuk menentukan keamanan dari bahan kimia, bahan farmasi, makanan, kosmetik, dan juga lain-lainnya. Saking pentingnya bahkan untuk prinsipalnya sendiri atau prinsipnya ini ada bukunya sendiri gitu. Oke, terutama digunakan untuk akreditasi biasanya untuk GLP ini. Oke, nah apa saja sih yang dibahas dalam GLP ini? Yang pertama itu adalah infrastrukturnya atau persyaratan atau persyaratan utama dalam laboratorium gitu. Di mana the first one is General Chemical Laboratory. Laboratorium kimia umum. Jadi lab kimia secara umumnya itu ada persyaratannya, nggak sembarangan gitu. The specific requirements are the first one, well ventilated, lighted, and preferably air conditioned to maintain a temperature of 27 plus minus 1 degree Celsius. Jadi yang pertama untuk laboratorium kimia umum ini ada persyaratan spesifiknya di mana yang pertama adalah harus berventilasi baik, lalu penerangannya juga bagus dan juga kalau bisa ada AC-nya gitu. Untuk apa? Untuk mempertahankan suhu 27 derajat plus minus 1 derajat gitu. The second one, fit with proper laboratory furniture and fixtures. Yang kedua tentunya lab kimia itu harus dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan laboratorium yang tepat gitu. Jadi lab itu harus ada alat-alatnya yang sesuai dengan kebutuhan lab itu sendiri gitu. Berikutnya untuk ruang instrumen atau instrumen room, the specific requirements are temperature 25 plus minus 1 degree Celsius. Jadi untuk ruangan instrumen atau ruangan peralatannya itu sendiri yang biasanya terpisah dari lab secara general itu harus ada specific requirement atau persyaratan khusus juga. Yang pertama adalah suhunya itu 25 derajat plus minus 1 derajat Celcius. Jadi harus dijaga supaya dalam suhu ruang biasanya. Lalu the second is relative humidity 45 plus minus 5%. Jadi kelembaban secara relatifnya itu harus 45 plus minus 5%. Lalu berikutnya constant supply of electricity. Lalu ada pasokan listrik yang konstan atau stabil gitu ya. Next, no vibrational disturbances. Tidak ada gangguan getaran. Jadi biasanya ini buat menyimpan alat-alat atau bahan-bahan yang gampang rusak. Jadi jangan sampai kalau misalnya ada gempa bumi, ya jatuh terus bisa langsung rusak atau pecah gitu. Jadi kalau bisa itu bebas dari gangguan getaran gitu.
Lalu terakhir, separate room for housing semi-micro and micro balances. Jadi bisa ada ruang terpisah untuk menyimpan timbangan-timbangan yang semi-micro dan juga micro. Jadi biasanya untuk menimbang itu ada ruang sendiri gitu. Supaya apa? Supaya tidak terganggu atau ya tidak ada gangguan dari faktor-faktor yang eksternal. Misalnya kita sedang menimbang, tapi sebelahnya sedang melakukan uji gitu, sehingga timbangannya menjadi tidak akurat, jadi goyang-goyang misalnya. Karena misalnya kita eh, menggunakan alat yang menyebabkan getaran, itu jangan sampai menyebabkan hasil timbangannya menjadi tidak akurat. Oke, itu yang pertama untuk lab kimia umum dan juga ruangan instrumen. Berikutnya, infrastruktur yang kedua adalah microbial laboratory atau laboratorium mikroba. Ini juga cukup ketat persyaratannya. The first one, air conditioning, preferably with AHU with suitable filter, 5 micron or less. Jadi ya ini sudah wajib ada AC-nya ya untuk lab mikroba ini, yang dimana ada dikasih AHU ini, dikasih filter, dimana filternya tuh harus ukurannya 5 mikron. Supaya apa? Ya supaya nggak ada mikroba yang keluar masuk gitu. Misalnya mikroba berbahaya atau labnya ini untuk meneliti tentang bakteri atau virus berbahaya, jangan sampai itu keluar gitu. Lalu yang kedua, the next one, fitted with proper laboratory furniture and fixtures and a change room. Jadi harus dilengkapi dengan perabot dan perlengkapan laboratorium yang tepat tentunya ya untuk lab mikroba ini, dan juga ada ruang ganti kalau bisa. Lalu yang terakhir, for units having both sterile and non-sterile products, there should be two aseptic zones having class 1000 area with LHF and entry through grade air zones. One for inoculation and culture transfer and another for sterility testing. For units having only non-sterile products, one aseptic zone shall be there. Jadi ini untuk unit atau ruangan yang memiliki produk steril dan non-steril itu harus ada dua zona aseptik, di mana ini memiliki area kelas 1000 dengan LAF dan masuk ke area entry-nya itu masuk melalui zona udara bergradasi, di mana satunya untuk inokulasi dan satunya lagi untuk transfer kultur gitu. Untuk unit yang hanya memiliki produknya non steril saja, satu zona aseptik cukup gitu. Jadi cukup satu juga nggak masalah kalau hanya untuk produk-produk non steril. Oke, itu kira-kira untuk laboratorium mikroba. Next is ini yang berikutnya, hot zone atau daerah panas. Misalnya daerah tempat kita menyimpan instrumen-instrumen panas atau berurusan dengan yang panas seperti ada di sekitar oven gitu. Oke. So, for the hot zone, for housing a hot air oven, muffle furnace, furnace cupboard, autoclaves, etc., one hot zone is required. The zone should have proper ventilation system. Jadi biasanya untuk penempatan oven yang udara panas, lalu ada tungku peredam, ada lemari asam, autoclave, dan juga lain-lainnya, itu biasanya ada satu ruangan tersendiri yang untuk hot zone ini, untuk menyimpan alat-alat ini gitu. Di mana zona ini harus memiliki ventilasi udara yang baik gitu. Oke. Berikutnya adalah package material testing section. Jadi untuk bagian atau zona untuk pengujian bahan paket, ini di specific requirements ada juga persyaratan khususnya, yaitu adequate space. Jadi ruangan yang memadai tentunya untuk menyimpan barang-barang dan juga material, itu ruangannya memadai gitu. Requires equipment and instrumen, peralatan dan juga instrumen yang dibutuhkan juga harus sesuai gitu. Jadi jangan sampai kita menyimpan mikroba atau mikrobiologi di tabung biasa. Itu biasa harus ada tabung khusus yang menyebabkan si mikroba itu disimpan dalam suhu dan juga kondisi yang memang spesifik gitu, sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Dan yang terakhir tentunya ada furnitures and fixtures, perabotan dan juga perlengkapan yang sesuai gitu. Misalnya, untuk menyimpan mikroba itu kan harus ada suhu yang stabil dan konstan, misalnya suhu 20 derajat terus-terusan. Otomatis butuh apa namanya? Inkubator biasanya, supaya dia bisa menjaga suhu, supaya untuk menginkubasi si mikroba tersebut, supaya dia di suhunya itu stabil. Oke, next.
Oke, berikutnya, nah ini yang cukup penting juga. Storage area for lab chemicals, glass apparatus, and miscellaneous items. Jadi area penyimpanan untuk bahan-bahan kimia, terutama yang peralatan kaca, dan juga aneka barang lainnya. Ini harus ada gudang sendiri biasanya di dalam lab kimia itu. There should be an adequate area with proper demarcation and proper temperature control wherever required for storage of laboratory chemicals, solvent, glass apparatus, and miscellaneous items. Jadi harus ada area yang memadai dengan demarkasi yang tepat dan juga kontrol suhu yang tepat juga dimanapun diperlukan untuk penyimpanan bahan kimia, pelarut, peralatan kaca, glassware, dan juga alat-alat lainnya, barang-barang lainnya gitu. Harus ada tempat tersendiri yang aman gitu. In addition to this, there should be adequate arrangement for all types of service like a vacuum, compressed air, nitrogen, potable water, purified water, ultra pure water, etc. in different section of QC lab. Jadi ada juga harusnya pengaturan yang memadai untuk semua jenis layanan seperti misalnya ya untuk ruangan vakum, lalu untuk udara yang bertekanan tinggi, nitrogen, air minum, air murni, air yang ultra murni, itu harusnya disimpan terpisah dalam berbagai area di bagian lab QC gitu. Oke, karena ini terutama yang seperti air ya apa bukan vakum, lalu udara bertekanan tinggi itu harus disimpan dengan hati-hati karena bisa kalau tidak hati-hati ya udara tekanan tinggi bisa mengakibatkan kecelakaan juga, ledakan atau sejenisnya gitu. Oke, next is calibration of equipments and instruments. Kalibrasi. Jadi alat-alat tersebut itu wajib dikalibrasi sebelum digunakan. Untuk apa? Ya supaya pengukurannya optimal seperti yang sudah dijelaskan di materi kalibrasi gitu. Jadi calibration is the comparison of the performance of a measuring equipment or instrument with that of a standard equipment or instrument. Kalibrasi adalah perbandingan unjuk kerja suatu alat atau alat ukur instrumen dengan peralatan atau instrumen standarnya. Jadi harus kita bandingkan juga apakah si alat tersebut sudah dapat mengukur sesuai dengan standar yang berlaku atau tidak. Jangan sampai kita mengukur timbangan misalnya, mengukur berat dari materi atau bahan yang kita gunakan itu meleset. Karena dalam prakteknya perbedaan 1% saja dari yang seharusnya itu bisa mengakibatkan hasil yang berbeda juga gitu. In a quality control lab, all equipments and instruments which are directly or indirectly used for measurement are to be calibrated periodically. Jadi biasanya itu kalibrasinya di laboratorium QC, di mana semua peralatan dan juga instrumen yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk pengukuran ini, itu biasanya dikalibrasi secara periodikal atau berkala gitu. Oke? Next adalah, nah ini yang paling penting adalah lab safety. In the chemical laboratory, one has to handle a number of hazardous, poisonous, and inflammable chemicals and also pathogenic organisms. Hence, the adoption of proper safety measures and use of safety devices are of paramount importance. Jadi biasanya di laboratorium kimia, kita harus menangani beberapa bahan yang berbahaya, beracun, dan juga mudah terbakar, bahan kimia ya. Dan juga biasanya organisme patogen untuk di lab mikroba itu. Atau organisme yang ya berbahaya dapat mengakibatkan penyakit patogen gitu. Karena itulah kita harus mengadopsi ukuran atau tindakan keamanan yang tepat dan juga penggunaan keselamatan, perangkat keselamatan itu adalah sangat penting. Seperti misalnya tabung apar. Itu wajib di semua lab karena kalau misalnya ada kebakaran, nggak ada aparnya, ya gimana? Kalau kita menunggu pemadam kebakaran datang, udah keburu habis itu lab dan isi-isinya gitu. Oke, next. The use of mask, gloves, face shields, aprons, gumboots, etc. should be made compulsory in the handling of corrosive chemicals. There should be adequate firefighting arrangement in the laboratory and personnel should be given proper training for the firefighting. Jadi penggunaan masker, sarung tangan, pelindung wajah, face shield, apron, celemek, dan juga sepatu safety, gambut, sepatu dari karet ya, supaya
menghindari kecelakaan listrik, dan lain-lainnya itu harus wajib gitu hukumnya atau aturannya dalam penanganan bahan kimia utamanya yang korosif. Jadi harus ada juga pengaturan pemadam kebakaran gitu, yang memadai di laboratorium, dan kalau bisa personel-personelnya juga harus diberikan pelatihan dulu yang tepat untuk pemadam kebakaran. Untuk menghindari kecelakaan, misalnya kita sedang mengadakan praktikum nih, lalu ya ada kecelakaan seperti kebakaran, ya yang yang harus menggunakan apar tersebut ya personel gitu. Kita nggak bisa menunggu pemadam kebakaran datang, harus kita duluan gitu yang minimal meminimalisir damage atau kerusakan yang dialami oleh kebakaran tersebut gitu. Oke. Training for other safety measures should be imparted regularly and records of this training should be maintained. Microbial residues should be regularly destroyed by autoclaving and records maintained. Dan yang paling utama, pelatihan untuk langkah-langkah keselamatan itu biasanya harus diberikan secara teratur atau reguler dan harus dicatat eh, catatannya gitu untuk dipelihara catatannya. Lalu biasanya untuk residu mikroba juga itu harus dimusnahkan secara berkala dengan cara autoclave, dan catatan autoclave-nya juga harus disimpan supaya kita tahu gitu. Kalau ada bakteri berbahaya, jangan sampai ada yang tersimpan atau tersisa dalam lab gitu. Harus dimusnahkan setelah digunakan, setelah diteliti dalam praktikum gitu. Oke? Okay? Next is GLP benefits atau manfaat dari GLP ini apa sih? Jadi ternyata GLP ini sangat banyak manfaatnya. Yang pertama adalah better results. Management assert through internal QA unit that the studies it manage are done to a certain standard. Very few studies are now repeated because of procedural problems. Studies are generally better protocoled or conducted or reported. Jadi tentunya dengan kita mengadakan GLP ini kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Karena manajemen yang meyakinkan melalui unit QA internal bahwa studi yang dikelolanya itu dilakukan dengan standar yang tertentu gitu. Sangat sedikit penelitian yang sekarang itu diulang karena masalah prosedural, karena ya GLP ini sudah dilaksanakan gitu. Studi umumnya biasanya lebih baik dengan protokol atau dilakukan atau dengan dilaporkan. Okay, next. All the data produced are now held in secure archive, facilitating its recovery for both internal use and when required by regulatory bodies. Regular inspection or audits have ensured that companies maintain their standard at a high level. Jadi, semua data yang dihasilkan sekarang itu biasanya disimpan dalam arsip yang aman dengan mengadakan GLP ini. Sehingga dapat memfasilitasi pemulihannya baik untuk penggunaan internal ataupun bila diperlukan oleh badan pengatur gitu. Inspeksi atau audit rutin itu biasanya dilakukan supaya perusahaan itu memastikan mempertahankan standar mereka pada tingkat yang tinggi, high level. Lalu the next, studies done under GLP are definitely more acceptable to regulatory bodies. Jadi studi atau penelitian yang dilakukan di bawah GLP ini apabila kita menggunakan GLP itu akan lebih dapat diterima oleh badan pengatur atau badan auditnya. Jadi lebih terpercaya lah hasilnya. Oke, di mana yang terakhir, non-GLP data are liable to get rejected. Biasanya data-data penelitian hasil dari non-GLP atau tidak menggunakan GLP biasanya lebih gampang ditolak gitu dibandingkan data-data hasil dari GLP. Oke. Next. Nah, GLP losses atau kerugian. Jadi bukan hanya keuntungan, ternyata GLP juga ada kerugiannya walaupun tidak sebanyak keuntungannya tentu saja. The first one is cost. Initially about 20% high, later on 5%. Jadi GLP ini tentu saja akan menguras biaya yang lumayan tinggi, 20% dari biaya keseluruhan, di mana tapi kalau sudah dilakukan dengan rutin, nanti akan hanya sebatas 5% saja gitu biayanya dari keseluruhan biaya pemeliharaan lab gitu. Yang kedua, industry has lost some of its freedom. Jadi biasanya industrinya itu kehilangan sebagian dari kebebasannya dengan adanya pengaturan dari GLP ini. Tapi dengan adanya pengaturan ini hasilnya pun lebih optimal. Jadi sebenarnya bukan loss juga sih. Lalu terakhir,
A more stereotyped approach to scientific work, which is many scientists may leave testing as they dislike to work under such constraint. Jadi pendekatannya ini lebih stereotip untuk karya ilmiah dengan GLP ini. Dan biasanya banyak ilmuwan atau saintis yang mungkin meninggalkan pengujiannya karena tidak suka bekerja di bawah kendala atau tekanan seperti itu gitu. Walaupun lebih banyak juga yang suka atau yang lebih prefer kondisi GLP ini karena lebih terpercaya dan lebih diterima oleh badan audit gitu hasilnya. Oke. Terakhir, conclusion. Kesimpulannya, in conclusion, one must realize that in the chemical or pharmaceutical industry, there is no margin for error, and one must follow good practices in the laboratory to generate accurate, precise, and reliable data. Jadi dalam kesimpulannya, kita harus menyadari bahwa dalam industri kimia ataupun farmasi, itu tidak ada margin untuk error atau kesalahan ya. Dan kita harus mengikuti praktik yang baik di laboratorium untuk menghasilkan data yang akurat, tepat, dan dapat diandalkan. Itu kira-kira kenapa di setiap lab itu harus melakukan GLP ini. Oke, cukup jelas ya yang saya jelaskan. Terima kasih banyak sudah menonton sampai sini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.